19 itu punya penjaga gawangnya namanya Mega, Kurnia Mega itu. Mega. Ya, Oh, terus itu dengan Bapak. ya, terus habis itu ke Arema. Ya, itu saya bawa Mega ke Arema 2008. Banyak penjaga gawang Indonesia tuh tekniknya tuh ya boleh dibilang sederhana. Jadi kita banyak nangkep bolanya salah. Jadi dasarnya itu, jadi terkadang skopnya salah atau dia motong bolanya salah, berdirinya salah. Ya itu yang dibenah-benahin. Halo, nama saya Benny, nama panjangnya Benyamin, pelatih penjaga gawang. Ya, awal saya bermain bola itu saya di PSMS Medan, Suratin tahun 1980. Kita juara di Jakarta. Terus tahun 81 saya merantau ke Jakarta. Saya masuk ke tim Tunas Inti Galatama. Tahun 82 saya hijrah ke Bandung. Ke Bandung ini ada salah satu tim Galatama namanya waktu itu PT Tempo, Tempo Utama Galatama. Di situ saya main tahun 82, 83 kita Tempo itu bubar istilahnya. Terus saya kembali ke Tunas Inti. Dari Tunas Inti saya dipanggil lagi ke tim nasional Garuda pada tahun 83. Berarti pernah di timnas juga? Oh, lama saya di timnas. Ya. Tahun berapa? Saya di timnas awal tahun 83 itu Garuda 1. Terus saya 84 saya masuk timnas senior, waktu itu PPD, tapi saya sakit. 85 saya kembali ke timnas. 86 sampai terakhir saya ke timnas itu tahun 93. 93 berarti terakhir timnas. Iya. Tapi klub terakhir itu Bapak di tahun berapa, Pak? Klub saya tuh tahun 86 saya pindah ke Niak Mitra Galatama. Saya juara di Niak Mitra Galatama itu di Surabaya tahun 87 88. 89 mestinya juara lagi, tapi itu ada masalah waktu itu. Akhirnya saya keluar. Saya TC dulu ke Jerman, berangkat kita ke Jerman, Piala PPD pra Piala Dunia. Setelah itu saya pulang dari Jerman, saya mengundurkan diri dari Niak Mitra, saya pindah ke Arseto Galatama di Solo. Itu yang punya waktu itu anaknya Bapak Presiden Soekarno. Soeharto, nah, salah Pak Harto, ya, Mas Sigit yang punya. Nah di sana saya juara lagi, Arseto Galatama itu juara lagi. Jadi saya main di klub itu ada 2 tim Galatama yang saya bela juara. Awalnya saya di Arseto itu main, terus tahun 94 saya hijrah, saya pindah ke Jakarta. Lantaran saya sudah punya keluarga, jadi istri saya minta saya balik ke Jakarta. Saya masuk ke Persija yang sekarang yang namanya Persija Pusat itu ya. Nah di sana tapi saya nggak lama, terus saya pindah ke Persija Utara. Dari Persija Utara saya pindah ke Persija Timur. Nah di situ mulai main bola itu agak sudah merasa nggak nyaman gitu. Akhirnya saya berhenti tahun 97 saya dipanggil kembali ke Arseto. Di situ awal karir saya sebagai pelatih penjaga gawang tahun 97. Tahun 98 itu tahun 97 pas 98 lengsernya Pak Harto itu saya lagi di sini di kota ini di Bandung lagi mau main lawan Persib Bandung. Arseto mau main lawan Persib Bandung. Tapi waktu itu chaos. Akhirnya kita briefing, dibatalkan pertandingan itu, terus kita disuruh pulang lantaran sudah chaos. Nah, saya kembali ke Jakarta, saya pulang naik kereta kan, itu Jatinegara lagi dibakar-bakar semua. Nah, chaos. Nah, itu di situ saya mulai pertama saya jadi pelatih dan itu pertandingan kan hancur itu ya habis. Nah, terus tahun 99 saya ke Belanda. Saya ambil sertifikat saya sebagai pelatih penjaga gawang. Tahun 2001 saya mulai lagi ngelatih tim waktu itu profesional PSPS Pekanbaru. Ya di situ saya ngelatih mulai di situ. Ngasih pelatihnya saya, Suimin, ada Riza. Nah, salah satu pemainnya ada di sini Sugiantoro, Bejo ini. Terus waktu itu kipernya Hendro. Terus Hendro Kartiko, terus ada Bejo, wah pemain nasional semua. Nah itu awal saya terjun di sebenarnya 97 sudah, tapi ini yang profesional. Setelah saya kembali
dari Belanda. Belanda. Nah, itu. Berarti pertama tuh di PSPS Pekanbaru, Pak. Arsito. Arsito tapi belum profesional kan? Belum, sudah profesional. Oh, sudah Arsito kan profesional oh, juga. iya. Ya. Nah, Sama liga-liga juga kan. Liga juga. Nah, cuman saya waktu itu belum ada mengantongin sertifikat apa, cuma pengalaman sebagai pemain aja jadi pelatih. Barulah berangkat ke Belanda. Saya ke Belanda ambil sertifikat, saya pulang, baru di situ saya mulai ngelatih, yaitu PSPS Pekanbaru. Dari mulai PSPS Pekanbaru itu sampai seterusnya saya megang klub terus, jadi PSPS, saya ngelatih di Dumai, pulang dari Dumai saya ngelatih di Persiba Bantul, dari Persiba Bantul saya ke Kudus, dari Kudus saya ke Timnas U19 itu punya penjaga gawangnya namanya Mega, Kurnia Mega itu, ya, terus ya, terus habis itu dari 2007 terus saya ke Arema. Ya, itu saya bawa Mega ke Arema. 2008 saya ngelatih di Arema, 2007 tim nasional, 2008 saya di Arema, 2009 saya ke Produta. Ya, Produta itu waktu itu klubnya sebenarnya dari sini tuh, dari Bandung, tapi dibeli sama Pak Syihab Sitorus. Nah, 2009 saya di sana, terus saya ke Bantul 2010 Bantul juara. Terus Bantul naik ke Liga 1 ya. Terus waktu itu sih bukan Liga 1 sih, Liga Super. Nah, saya naik ke Liga Super, dari Liga Super situ, terus saya ke Timnas lagi, ke Asian Games tahun 2014 dengan Coach Aji, Coach Mustaqim, Coach Aladat, saya. Nah, itu Asian Games di Incheon. Nah, habis dari Incheon, perpanjangan terus kontrak sampai kita Piala Asia, terus SEA Games 2015. Yang Indonesia di bench. Ya. Nah, itu saya terakhir di situ di Timnas. Nah, setelah itu kita keluarin dari Timnas ya, lepas dari Timnas, saya masuk ke ini Persela Lamongan 2016. Waktu itu pelatihnya Hansen, pelatih yang dari Swedia itu. Nah, di situ 2016 terus saya ke Tira. Habis dari Persela saya kembali ke Tira. Tira itu kan dulu PSTNI. Nah, di PSTNI dari mulai 2016, 17, 18, terus saya kembali ke tim nasional putri untuk Asian Games. Momen saya ya, saya banyak menciptakan penjaga gawang nasional. Ya itulah salah satu yang saya banggakan. Setiap saya megang tim, pasti ada pemain yang dipanggil tim nasional. Nah, jadi itu yang membanggakan saya. Jadi saya di Arema, penjaga gawang di Arema tim nasional, saya di Arseto, penjaga gawang saya di Arseto dipanggil timnas, saya di PSPS, penjaga gawang muda juga ada Panca Haryanto sama Ozal Mubarok, saya di Bantul ada Wahyu Tri, saya di Tira ada Angga, termasuk Sahrul sekarang itu kan, nah itu kan didikan saya juga. 4 tahun saya di Tira. Nah, cuman kalau yang paling berkesan untuk tim juara ya waktu itu di Bantul, saya juara bisnya naik ke Liga Super ya itu kenangan yang bagus untuk saya. Itu berarti itu ke momen yang membanggakan. Iya. Sebenarnya seorang pelatih penjaga gawang itu ya kita harus memberi masukan ke penjaga gawang itu yang butuh dalam setiap pertandingan. Jadi sepertinya kita kan teknik penjaga gawang itu harus banyak penjaga gawang Indonesia itu tekniknya itu ya boleh dibilang sederhana. Jadi kita banyak nangkep bolanya salah. Jadi dasarnya itu jadi terkadang skopnya salah atau dia motong bolanya salah, berdirinya salah. Ya itu yang dibenah-benahin. Oh, berarti dasar banget ya? Iya, banyak. Jadi step kakinya, terus berdirinya, istilahnya tuh kalau di penjaga gawang kan stand, berdiri kan dia. Berdirinya itu sekarang dia mau jumping ke kanan tapi dia berdirinya miring, nggak mungkin dia bisa foto. Ya itu aja yang sebenarnya yang benahin ya itu. Itu pun juga saya dapatkan waktu saya ambil kepelatihan. Yang di Belanda ya? Iya. Ya sebenarnya menghadapi pelatih penjaga gawang sebagai pelatih penjaga gawang itu ya kita harus punya penjaga gawang yang punya mental kuat. Jadi saya harus mendidik dia untuk tahan banting istilahnya. Jadi jangan gampang menyerah karena penjaga gawang itu harus punya
jati diri yang kuat. Jadi nggak bisa kalau penjaga gawang orang yang gampang menyerah itu pasti nggak bakal jadi penjaga gawang bagus. Soalnya ada gini, kadang kiper itu banyak penyelamatan dilupain, tapi sekalinya kegolan Ya, dihujat. ya sama kejadian kan pasti. Tapi memang, tapi kan zaman saya dulu lah, saya cerita dulu, kita tuh tidak punya pelatih. Kalau zaman sekarang kan pelatih klub-klub itu kan punya pelatih. Jadi makanya mungkin penjaga gawang sekarang itu pasti banyak lebih bagus dari tekniknya daripada yang dulu-dulu. Nah itu yang harus mereka camkan itu aja. Jadi mereka juga harus benar-benar. Ya sekarang ini kan siaran langsung di TV juga banyak bisa melihat kan sebenarnya. Ya kita yang jelas itu kita harus berubah. Kalau penjaga gawang muda kita pegang dia, penjaga gawang yang belum banyak dipegang oleh pelatih-pelatih yang sekarang dasarnya ya salah-salah. Sekarang ada yang jumpingnya salah, skopnya salah, blok bola bawahnya salah istilahnya tuh. Jadi kita yang harus pelan-pelan dibenarin itu. Terus ya kalau misalnya seorang penjaga gawang ya, saya satu spesialisasi penjaga gawang. Penjaga gawang itu ya utama itu dia harus punya mental. Karena penjaga gawang itu kelihatannya enak kalau dalam pertandingan. Tapi kalau dalam latihan karena paling berat latihan penjaga gawang karena boleh dibilang penjaga gawang itu satu mikir terus. Yang kedua dia harus jatuh bangun. Itu jatuh bangun itu bukan soal gampang. Karena ya dia salah jatuh cedera. Dia salah landing loncat cedera. Jadi dia harus di istilahnya itu harus punya mental. Itu salah satu penjaga gawang harus punya mental. Yang paling utama yang mental. Karena teknik itu bisa diajari. Tapi kalau mental dia yang menentukan. Saya selalu penjaga gawang saya itu selalu yang utama saya kasih dia memang PR. Ya. Itu gimana laporannya Pak? Kasih video atau? Enggak, saya cuma tugas kamu hari ini kamu misalnya keeping. Setiap hari kamu harus keeping, nanti kamu kecepatan kaki kamu harus ini. Jadi di luar dari latihan saya, misalnya saya latihan 1 minggu kan. Kita kalau profesional ini ada pagi sore, ada sore. Ya, jadi misalnya latihannya cuma 1 kali, saya pagi saya suruh kamu latihan ekstra ya sendiri. Saya kasih ini ya seperti itu. Oke. Nah sekarang dari mulai paling senior di sini itu Satria Tama. Satria Tama nomor 2 itu ada Dika, nomor 3 itu ada sekarang ini ada Dida, nomor 4 itu Nando, nomor 5 itu Adit. Ini mereka semuanya kepala 2. Jadi belum ada yang, jadi kayak Satria 24, yang paling senior. Dika, dia juga kiper muda, 22 masuk 23. Dan itu semua penjaga gawang yang saya pegang. Ya seperti Dika, penjaga gawang nomor 3 dulunya di Persebaya. Saya kasih banyak teknik, saya kasih banyak, tapi dia memang punya mental kuat, dia punya kemauan kuat, makanya dia cepat naik. Hernando punya mental, dan punya teknik, punya semangat tidak mau kalah. Nah itu. Terus Dida itu penjaga gawang termasuk yang paling dia punya prestasi pertama datang ke saya boleh dibilang itu nilainya cuma 3. Jadi banyak orang yang nggak percaya dia ini bisa. Akhirnya saya 1 tahun di tangan saya. Sekarang kemampuan dia sampai akhirnya pertama magang kan. Ya. Tapi akhirnya kita kontrak. Manajemen tahu sendiri kemampuan dia sekarang seperti apa. Nah, masuk nih Adit ini. Kiper nomor 5. Ini kan baru 18 tahun. Paling muda Pak? Paling muda. 18 tahun. Dan masih banyak yang saya harus benahin dia punya teknik karena teknik-teknik dia masih, tapi kemauan luar biasa, punya kemauan luar biasa, mental luar biasa. Nah, di situ yang paling utama itu mental. Karena latihan penjaga gawang berat dan rata-rata kalau memang nggak kuat muntah. Gitu ya. Kalau terlalu keras juga ya, kadang endingnya muntah. Tapi memang iya, itu risiko. Risiko yang harus dilewati ya, biar mentalnya kuat. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Tiento Indonesia.
Wah. Sip.